Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Sejuk bukan? Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara memperhatikan bagaimana Yosua dipakai Tuhan untuk dapat meruntuhkan tembok Yeriko, tembok yang begitu tebal, tebalnya 7 meter, tingginya 14 meter, 2 lapis lagi, dan panjangnya kurang lebih sekitar 4 hektar. Menurut manusia, kacamata manusia, akal pikiran kita mustahil. Tetapi ternyata bersama dengan Tuhan tidak mustahil tuh. Tembok Yeriko itu bisa kita gambarkan seperti persoalan pergumulan yang kita hadapi, bukan? Bagaikan tembok yang tebal, yang kuat, yang tinggi, yang mungkin kita berkata mustahil bisa disembuhkan, mustahil bisa ada uangnya, mustahil bisa lakukan ini dan itu, kondisi begitu sulit dan lain sebagainya. Tapi ternyata pada waktu itu kita tahu Alkitab menuliskan tembok itu bisa runtuh. Ada 3 hal yang Tuhan berikan kepada Yosua supaya tembok itu bisa runtuh. Yang pertama, kelilingi tembok itu dengan formasi tabut perjanjian harus di depan. Yang kedua, mereka harus mengelilingi tembok itu sebanyak 13 kali. 1 hari sampai 6 hari, 1 kali dalam 1 hari sampai 6 hari, dan yang hari yang ke-7 7 kali. Dan yang terakhir, sepanjang perjalanan nggak boleh ada yang ngomong kecuali di hari terakhir. Pada putaran yang terakhir selesai itu, ketika sangkakala berbunyi panjang, baru mereka boleh berteriak, bersorak. Jadi ada 3 hal yang membuat bangsa Israel akhirnya mengalami yang namanya mujizat runtuhnya tembok Yeriko. Hal ini dapat kita terapkan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda dan saya ingin mengalami mujizat runtuhnya tembok-tembok pergumulan, persoalan yang kita hadapi, pastikan yang pertama kita harus tempatkan tabut perjanjian yang adalah gambaran Tuhan itu di tempat yang terdepan. Kita harus tempatkan Tuhan di tempat yang utama. Artinya kita harus andalkan Dia di atas segala-galanya. Jangan andalkan yang lain, jangan andalkan manusia. Yang kedua, kita harus mengelilingi tembok itu. Artinya kita dengan tekun terus berdoa, memohon dengan iman. Walaupun gak masuk akal mungkin, walaupun mungkin berkata dokter kayaknya begini harus vonis begini, tetaplah berdoa dengan iman, dengan tekun kepada Tuhan. Yakinilah Tuhan pasti nyatakan kuasanya. Dan yang terakhir, jangan pakai lidah mulutmu untuk memperkatakan hal-hal yang buruk. Diam, pakai suatu saat di taat yang tepat untuk bersorak, untuk menyembah, untuk mempermuliakan nama Dia. Pakai mulutmu untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk memperkatakan hal-hal yang negatif. Maka Anda dan saya akan mengalami yang namanya mujizat runtuhnya tembok-tembok persoalan yang kita hadapi. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan pesan Tuhan hari ini. Shalom.